Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama Ibu Altaslimah dalam pembelajaran matematika. Nah, video kali ini kita akan membahas mengenai nilai diskriminan pada persamaan kuadrat. Dan sebelumnya, berikut adalah tujuan pembelajaran pada video kali ini. Nah, apakah diskriminan itu? Diskriminan adalah suatu nilai pada persamaan kuadrat yang menjadi penentu sifat-sifat dari akar suatu persamaan kuadrat. Jadi, jenis akar dari persamaan kuadrat dapat ditentukan dengan cara mengetahui nilai diskriminannya. Nah, diskriminan dapat dihitung dengan menggunakan rumus D sama dengan B kuadrat kurang 4AC. Nah, dari nilai diskriminan akan diketahui sifat-sifat akarnya. Nah, yang pertama, jika diskriminannya itu lebih besar dari 0, maka persamaan kuadrat memiliki akar berbeda, yaitu X1 tidak sama dengan X2. Dan kedua akarnya ini adalah bilangan real. Dan yang kedua, jika diskriminan sama dengan 0, maka persamaan kuadrat memiliki akar yang sama. X1 sama dengan X2. Dan ini dikatakan juga memiliki akar kembar. Dan kedua akarnya ini juga bilangan real. Dan yang ketiga, jika diskriminannya kurang dari 0, maka persamaan kuadrat tidak memiliki akar real. Maka akarnya adalah bilangan imajiner. Nah, bilangan imajiner itu ditandai dengan akar dari bilangan negatif. Contohnya, akar negatif 4, akar negatif 3, atau akar negatif 7. Jadi, jika akar dari bilangan negatif itu adalah bilangan imajiner. Berikutnya contoh soal, berdasarkan diskriminannya, akar persamaan X kuadrat tambah 3X tambah 5 sama dengan 0 adalah, nah di sini kita akan mencari kriteria akar-akar persamaan kuadratnya. Maka kita perlu mencari nilai diskriminannya. Oke, masih ingat ya bentuk umum persamaan kuadrat? AX kuadrat tambah BX tambah C sama dengan 0. Nah, soal ini sudah sesuai ya dengan bentuk umum. Maka tentukan dulu nilai A-nya. A sama dengan 1, B sama dengan 3, dan C-nya sama dengan 5. Kemudian masukkan ke rumusnya. D sama dengan B kuadrat kurang 4AC. Maka D sama dengan, kita substitusi ya, nilai A, B, dan C yang diketahui. 3 pangkat 2 dikurang 4 kali 1 kali 5. Maka diskriminan sama dengan 9 dikurang 20. Dan diskriminan sama dengan negatif 11. Nah, negatif 11 kan kurang dari 0. Maka diskriminannya kurang dari 0. Dan kriterianya, akar-akarnya adalah imajiner. Contoh soal selanjutnya, berdasarkan diskriminannya, tentukan jenis akar persamaan berikut. 2x kuadrat tambah x kurang 10 sama dengan 0. Dan 3x kuadrat kurang 6x tambah 3 sama dengan 0. Dan soal yang pertama dulu ya kita bahas. 2x kuadrat tambah x kurang 10 sama dengan 0. Maka dari soal ini diketahui bahwa A sama dengan 2, B sama dengan 1, dan C sama dengan negatif 10. Kita hitung dulu ya diskriminan, rumusnya B kuadrat kurang 4AC. Nah, kemudian kita substitusi ya nilai yang diketahui. Maka D sama dengan 1 pangkat 2 dikurang 4 kali 2 kali negatif 10. 1 pangkat 2 itu 1, kemudian negatif 4 kali 2, negatif 8. Negatif 8 dikali negatif 10, maka positif 80.
Jadi diskriminan sama dengan 1 tambah 80 sama dengan 81. Nah, 81 ini berarti dia lebih besar dari 0 ya. Maka di sini diperoleh D lebih besar dari 0. Nah, jika D lebih besar dari 0, maka akar-akarnya nanti adalah dua bilangan real yang berbeda. Oke, itu soal yang pertama ya. Nah, soal yang berikutnya, 3x kuadrat kurang 6x tambah 3 sama dengan 0. Maka catat dulu informasi yang diketahui. A sama dengan 3, B sama dengan negatif 6, dan C sama dengan 3. Kita cari juga diskriminannya, rumusnya B kuadrat kurang 4AC, kemudian kita substitusikan. Negatif 6 pangkat 2 dikurang 4 kali 3 kali 3. Negatif 6 kuadrat itu adalah 36, kemudian negatif 4 kali 3, 12 kali 3, 36. Maka diskriminan sama dengan 36 kurang 36, nah, D sama dengan 0. Nah, jika diskriminannya sama dengan 0, maka akar-akarnya adalah dua bilangan real yang sama, atau boleh juga dikatakan kembar ya. Oke, contoh soal yang terakhir, persamaan x kuadrat tambah mx tambah m tambah 3 sama dengan 0 memiliki akar kembar. Tentukanlah nilai m. Oke, dari soal diketahui bahwa ada suatu persamaan kuadrat dengan variabel x, tetapi ada juga unsur yang belum diketahui, yaitu di sini m. Dan kita akan menghitung nilai m sehingga persamaan kuadrat ini nanti akan memiliki akar kembar. Oke, bagaimana caranya? Oke, kita selesaikan. Nah, dari sini, dari soal yang diketahui tadi, maka A yaitu koefisien dari x kuadrat 1, kemudian B yaitu koefisien x di sini adalah m yang akan kita hitung. Kemudian C yaitu konstantanya yaitu M tambah 3, yaitu unsur yang tidak mengandung X ya. Dan kita sudah tahu bahwa jika memiliki akar kembar berarti diskriminannya itu nanti bernilai 0. Itu ya. Sudah kita paparkan di awal. Nah, kalau sudah diskriminannya sama dengan 0, maka kita cari dulu diskriminannya. Masukkan ke dalam rumus. B kuadrat kurang 4AC sama dengan 0. Kemudian kita substitusi nilai yang ada. B-nya itu adalah M, maka M kuadrat kurang 4 kali 1 kali M tambah 3, yaitu C ya. M tambah 3 itu adalah nilai C, sama dengan 0. Kemudian kita sederhanakan. M kuadrat itu sama dengan M kuadrat, kalikan kemudian ya, negatif 4 kali 1 yaitu sama dengan negatif 4, kemudian dikali M tambah 3. Nah, selanjutnya M kuadrat, negatif 4 dikali M, jadi negatif 4M, kemudian negatif 4 dikali positif 3, yaitu negatif 12, sama dengan 0. Nah, sekarang ada persamaan kuadrat yang baru, tapi dalam variabel M ya. Maka M kuadrat kurang 4M kurang 12 ini kita faktorkan. Maka hasil pemaktorannya adalah M kurang 6 dikali M tambah 2. Nah, dari sini diperolehlah M kurang 6 sama dengan 0, maka M sama dengan 6, atau M tambah 2 sama dengan 0, maka M sama dengan negatif 2. Maka ada dua buah nilai M yang mungkin, yaitu 6 dan negatif 2, agar persamaan kuadrat yang semula itu memiliki akar kembar. Oke, sampai sini sudah bisa ya nak? Nah, demikianlah pembahasan kita mengenai nilai diskriminan pada persamaan kuadrat. Mudah-mudahan apa yang Ibu paparkan bisa kamu pahami, dan tetap semangat untuk belajar dan terus berusaha, yakin bahwa usaha tidak akan mengkhianati hasil. Dan terima kasih pada anak-anak Ibu yang sudah like dan subscribe.
Terima kasih atas dukungannya. Dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.